Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Tasdid yang berbahagia, salam jumpa bersama kami di Tasdid Channel. Kita akan berbicara tentang hal-hal yang sederhana tapi penting untuk diketahui dan diamalkan dan seringkali diabaikan. Di dalam agama kita banyak sekali berbicara tentang zikrullah. Informasi dan perintah tentang zikrullah begitu banyaknya. Berarti mengingat Allah itu hal yang sangat penting. Karena itu pada kesempatan ini kita akan mengupas lebih dalam tentang zikrullah bersama guru kita Ustadz Ahmad Damanhuri. Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat walafiat dan semangat ya Ustadz ya. Insyaallah bil khair walhamdulillah. Ya, di banyak keterangan, di banyak sumber baik dari Quran maupun dari hadis, banyak cerita informasi perintah tentang zikrullah. Memakna zikrullah itu apa sebenarnya Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Zikar dalam bahasa kita tahu artinya ingat ya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat biasanya begini. Kita kehilangan korek api misalkan. Korek api saya mana ya? Korek buat apa? Buat nyalain kompor atau segala macam. Kenapa nyariin? Karena pernah punya. Nah, itu yang orang jarang sadari. Jadi orang disuruh ingat karena dikhawatirkan kehilangan. Orang disuruh ingat karena dikhawatirkan akan lupa. Dan orang yang disuruh ingat adalah orang yang sudah punya benda sesuatu tersebut yang harus diingat ya. Kalau kita nggak pernah punya mobil terus kita bilang mobil saya mana? Atau bangun-bangun saya ingat mobil saya rusak. Mobil yang mana Pak? Kan ngigo kan gitu kan. Anda pasti ngimpi kan gitu. Zikr ingat adalah sesuatu yang kita sudah miliki kemudian kita lupa. Lalu kita dianjurkan untuk zikr, untuk mengingat itu. Nah, berarti zikr mengingat berkaitan haknya dengan seorang muslim. Ya. Itu penting. Jadi tidak mungkin dikatakan zikr kecuali dia seorang yang muslim. Ya. Walaupun secara bahasa zikr lebih luas dari itu, secara bahasa zikr umum ya. Orang ingat agama apa saja, ingat kepada Tuhannya juga zikir secara bahasa. Tapi di dalam keilmuan agama Islam, di dalam keilmuan disiplin ilmu kita selalu mengenal yang namanya lughatan wa syar'an. Itu selalu itu. Kita belajar ilmu apa saja pasti ada ta'rif lughatan wa syar'an. Nah, apa itu zakat? Begitu kan? Lughatan, oh zakat itu tahur, ya kan? Syar'annya apa zakat itu? Secara istilah fikih itu apa? Oh zakat itu adalah mengeluarkan harta kan begitu. Salat, doa, lughatan secara bahasa. Berarti doa doang disebut salat secara bahasa, tapi syaratnya harus ada takbir kemudian diakhiri dengan salam itu. Itu dalam agama kita. Begitu juga zikir. Zikir walaupun luas sekali maknanya tapi secara istilah syar'an yang dimaksud dengan zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Mengingat Allah melalui asma atau melalui makhluk atau melalui ayat-ayat kauniyah. Itu namanya zikir. Tapi tidak mungkin tidak sah kecuali untuk Islam, orang yang sudah Islam. Karena orang yang zikir adalah orang yang sudah memiliki Allah. Kemudian dikhawatirkan jauh atau kehilangan atau terhijab dari Allah, maka diperintahkan untuk zikir. Ya ayyuhallazina amanu, jangan lupa itu ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang sudah ikrar beriman, tuzkurullaha zikran katsira. Kemudian di
salah satu ayat dalam Al-Quran itu ada penjelasan mengenai zikir sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Itu maknanya apa? Kalau yang zikir berdiri, apa maksudnya ketika berdiri kita berzikir, kemudian lagi duduk berzikir, atau berbaring, atau itu ada makna yang tersirat di dalam itu? Yang dikatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, dalam ayat itu ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Sebelumnya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Qiyam di dalam mufassirin kebanyakan mengartikan itu shalah. Ya, shalah atau salat. Karena qiyam simbol daripada salat. Di dalam fikih biasanya disebut itlaqul juz'i wa iradatul kull, ya. Disebutkan bagiannya saja berdiri, tapi yang dimaksud adalah perbuatannya, ya. Karena salat bagian salah satu utamanya adalah berdiri. Jadi yang dimaksud ketika disebutkan berdiri maknanya adalah salat. Kemudian wa qu'udan itu zikir yang sebagaimana di majalis-majalis, ya. Bertafakur itu juga zikir. Kemudian halaqah atau zikir yang dikatakan oleh Nabi, raudhah min riyadil jannah. Salah satu hadisnya adalah dalam redaksi yang satu selain majelis taklim adalah halaqatu zikir, ya. Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, halaqatu zikir, ya. Jadi lingkungan zikir di mana ada orang membuat halaqah, putaran atau lingkaran, atau orang berkumpul mereka berzikir. Itu qu'ud. Kemudian wa 'ala junubihim, junub itu artinya sisi. Artinya ketika orang tidur berbaring, ya, mereka tidur berbaring begitu, itu kan adanya di sisi. Maka yang dimaksud adalah orang juga berzikir dalam keadaan tidur atau mau tidur, ya. Bukan dia dalam keadaan tidur, tapi dia mau tidur, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul, sebelum tidur kita membaca segala macam ta'awuz, ma'awizatain. Kemudian kita tanafus. Di dalam kitab Al-Adhkar, orang sebelum tidur dianjurkan bertanafus. Setelah ta'awuz, kemudian tanafus, ya kan, 3 kali. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Itu menjaga dia dari mimpi buruk, menjaga dia dari godaan syaitan, dari hamazat, ajakan-ajakan syaitan, dan juga menjaga dia daripada gangguan-gangguan, mungkin hawa-hawa, daripada sihir segala macam. Itu salah satu daripada maknanya qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dari zikir-zikir tersebut, berdiri, duduk, kemudian berbaring, di antaranya ada yang lebih utama atau tidak, atau semuanya sama tuh? Tentu yang dimaksud utama atau tidak utama dilihat dari kondisi. Semua relatif kepada kondisi. Kalau yang dimaksud qiyam tadi adalah shalah, kemudian adanya di waktu pagi, tentu lebih utama qiyam. Semua tergantung kondisi, karena semuanya diajarkan. Allah tidak memisah-misah mana lebih utama, tidak dikatakan mana lebih utama. Walaupun biasanya di dalam lafaz-lafaz, kalau kita belajar ilmu balaghah, nanti ada yang takdim, ada yang takhir. Mana yang pertama diucapkan biasanya lebih utama dari yang belakangan diucapkan. Jadi qiyam lebih utama daripada duduk lebih utama daripada tidur. Ada juga sebagian ulama mengatakan yang dimaksud itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang dimaksud adalah shalah. Karena alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang ingat Allah, maknanya adalah shalah. Karena dalam surat Thaha kita tahu wa aqimus salata lidzikri, karena ayat ini turun kepada Nabi Musa. Wa aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi yang dimaksud yadhkurun itu adalah shalah. Qiyaman maknanya adalah berdiri di dalam salat, qu'udan maknanya adalah tahiyah di dalam salat. Begitu juga kemudian wa muttaji'an, kemudian berbaring. Berbaring itu juga bisa dalam artian selesai salat kemudian mereka berbaring, ya. Ada juga sunnah-sunnah begini. Ketika sebelum qomat subuh, pernah dengar tabah? Antara azan dan iqamah subuh itu, kalau tidak salah pada usia yang sekitar 50-an. Kemudian Nabi mensunahkan, itu diriwayatkan dalam kitab Al-Adhkar, itu sebelum qomat subuh itu ada berbaring ke kiblat, ya.
membaca semacam sekitar 100 kali bacaan subhanallah bihamdihi subhanallah azim astagfirullah, itu tujuannya untuk apa istilahnya, jadi untuk ingat mati. Itu juga sama, muttaji'an ya, wa ala junubihim. Junub itu kan artinya sisi, jadi muttaji'an itu artinya berbaring, jadi yang dimaksud itu. Kemudian mereka berkata rabbana ma khalaqta hadza batilan ya. Ketika mereka mengingat Allah, dampaknya adalah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena mereka ingat Allah, mereka ingat ini semua karunia dari Allah, termasuk apa yang ada dalam diri mereka, badan mereka, nafas mereka, semua yang Allah berikan yang tampak di hadapan mereka, maka mereka mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batilan ya. Jadi itu salah satu pentingnya orang berzikir ya, diingatkan oleh Allah, tujuannya supaya dia bersyukur ya, abdan syakura, supaya menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang dijelaskan sama Ustadz itu kan itu makna khusus ya, bisa nggak diperluas maknanya, karena kan kalau kita mengingat Allah itu tidak selalu di masjid, tidak selalu sedang sholat. Di masjid oke, ingat Allah, kemudian di pasar ingat Allah, di tempat pekerjaan ingat Allah. Jadi bisa nggak dimaknai lebih luas bahwa yang dimaksud berdiri itu sedang beraktivitas? Bisa saja ya, sedangkan duduk misalnya sedang istirahat. Sementara kalau dalam keadaan berbaring berarti sedang khusyuk, memang mengkhusyukkan khusus berzikir. Bisa dimaknain seperti itu kan? Bisa, sangat bisa. Itulah keunikan Al-Quran. Mengapa Al-Quran dikatakan universal? Orang memaknai apa saja untuk Al-Quran itu sah. Kita bisa lihat muqaddimah di dalam tafsir Jalalain, itu Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan orang mau menafsirkan Al-Quran dengan sisi apa aja sah. Tafsir versi hadis ada, tafsir versi hadis ada At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, itu haddatsana'an ya kan, makna ayat ini adalah ini, makna ayat ini adalah berdasarkan riwayah. Ada lagi tafsir versi ahkam, ada banyak sekali itu. Kemudian tafsir versi lughah, bahasanya. Ada lagi tafsir versi muskilah, bahasa-bahasa yang sulit. Ada lagi gharib al-fazil Quran, lafaz-lafaz yang susah, yang adanya di suku-suku tertentu. Secara tarikhnya, sejarahnya ini lafaz ini mengenai apa kan? Itu banyak. Kata Jalaluddin As-Suyuti, orang mau menafsirkan versi apa aja boleh, yang penting jangan keluar koridor dari para koridor yang dipegang mufassirin. Makanya itu kadang-kadang beberapa orang-orang hakikat mengatakan gini, kadang-kadang kita baca ayat yang tersuratnya begitu, tapi maknanya tersiratnya jarang orang yang tahu. Banyak begitu. Yang kadang-kadang menurut kebanyakan ulama atau kebanyakan orang itu begini, ya. Tapi di ulama khawas, ulama khusus itu ternyata maknanya tidak seperti itu. Banyak sekali. Artinya orang mau menafsirkan Quran itu, itulah kehebatan Al-Quran. 10 kali kamu baca Al-Quran, 10 kali itu juga tafsir itu berbeda. Jadi mau dilebar kayak bagaimana itu sah. Dan itu pernah kita bahas di dalam bab ta'awudz, bab basmalah, masuk kamar mandi, masuk pasar, itu sama bentuk zikir. Berdoa, ta'awudz adalah bentuk zikir. Selama itu sifatnya menyebut nama Allah, ya itu berzikir. Mengingat Allah. Karena tujuannya kan bisa untuk isti'azah, meminta perlindungan, bisa untuk meminta isti'anah, minta pertolongan. Banyak zikir itu maknanya banyak. Makanya kalimatnya waqimus shalah. Jadikanlah salat dizikri. Karena di dalam kalimat salat yang kita tahu adalah ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah, minta karunia kepada Allah. Zikir. Esensi zikir luas sekali. Kita nggak bisa membahas dalam 1-2 episode tentang zikir, pasti banyak. Ya. Nah itu zikir kan sebenarnya bukan hanya ucapan ya. Betul. Bisa juga dalam bentuk perbuatan. Seringkali orang kalau di masjid itu orang ingat Allah, tapi kalau di pasar dia nggak melupakan Allah. Padahal kalau kita mengartikan zikir itu ingat Allah, jadi ketika kita di pasar dagang dalam keadaan jujur berarti ingat Allah juga begitu kan? Betul. Artinya ketika kita dalam aktivitas selain di masjid, itu zikir yang semacam apa yang diperlukan itu? Apakah harus ucapan aja la ilaha illallah atau gimana? Atau dalam bentuk lain? Salah satu bentuk cara memancing orang untuk supaya mendarah daging di dalam af'al, dalam perbuatan keseharian, memang betul dengan alfaz maksusah. Dengan lafaz-lafaz yang khusus, atau dengan aurat, dengan wirid-wirid, bisa juga. Atau dengan membaca Quran, itu zikir yang versinya lebih lebar. Tapi zikir yang sudah
terbiasa dilakukan oleh ahli zikir, yang memang dia sudah terbiasa zikir, barangkali dia sholatnya sudah bagus, makna sholat dia sudah tahu, maknawi sholat dia sudah resapi, dia kemudian berzikir sudah dengan af'al, dengan perbuatan, dengan akhlak, khuluqun karim, dengan khuluqun karimah, dengan akhlak-akhlak yang baik. Itu juga salah satu bentuk zikir, karena zikir itu kan sifatnya segala apa saja yang menunjukkan bahwa kita takut kepada Allah, ingat kepada Allah, itu zikir. Dari perbuatan yang tampil, dari badan yang bergerak, menunjukkan hatinya sedang zikir kepada Allah. Zikir bil qalb. Ada juga kadang-kadang kerancuan antara makna zikir dengan wirid itu. Ya. Bisa nggak dibedakan wirid yang mana, zikir itu yang seperti apa? Ya. Sama begini dengan ilmu qiraah. Di dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ada istilah tilawah dalam baca Quran. Kita sedikit menggeser supaya menjadi pemahaman. Ada istilah tilawah, ada istilah qiraah, kan gitu kan. Ada lagi istilah ada. Kalau tilawah itu apa? Tilawah itu adalah bacaan kita, misalkan baca Yasin tiap hari Jumat, baca Al-Kahfi tiap hari Sabtu misalkan. Kemudian baca surat Tabarok setiap hari Minggu misalkan, setiap hari Ahad. Itu namanya tilawah. Adalah bacaan Quran yang diulang-ulang atau dijadikan suatu bilangan tertentu, ayat tertentu di dalam seminggu itu berapa kali. Itu tilawah. Kalau qiraah a'am, itu lebih umum daripada tilawah. Ada lagi ada itu adalah setor tunai. Apa tuh setor tunai? Maksudnya kita membaca Quran di depan syekh, yang kemudian syekh itu mengecek kita benar atau salah, bagus atau tidak. Itu ada. Dalam zikir ada yang disebut zikir, ada yang disebut aurat. Begitu juga sama dengan ilmu Quran. Kalau zikir dia a'am, lebih umum. Tapi kalau aurat sifatnya lebih khusus. Dan aurat ini kalimat-kalimatnya biasanya berupa qobas. Ya. Berupa qobas adalah petikan-petikan dari ayat Quran, dari hadis Nabi, ya kan? Dari sunnah-sunnah Rasulullah yang kemudian dijadikan satu rangkuman, satu rantai. Itu namanya wirid. Dan itu aurat, sifatnya rutin. Ya. Wirid itu maknanya apa? Wirid itu secara bahasa maknanya mengalir. Jadi sesuatu yang dibaca atau dibiasakan dan dirutinkan. Itu namanya wirid. Wirid. Bacaannya apa saja gitu ya. Apa saja yang dari sunnah dan ayat biasanya. Kemudian ini, untuk mendapatkan manfaat dari zikir itu kan dalam keterangan dijelaskan bahwa siapa yang berzikir maka hatinya menjadi tenang. Untuk mendapatkan manfaat seperti itu zikirnya atau wiridnya bagaimana tuh? Ya, ayatnya ya kalau tidak salah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu kalau tidak salah ada sambungan ayat sebelumnya. Maka itu kita mesti lihat dulu siyaqul kalam. Alurnya sedang berbicara tentang apa. Ya, kebanyakan orang memang memotong di sini saja. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itu sebelumnya itu ada kalau tidak salah itu tentang satu perkumpulan atau tentang majalis atau tentang halawatuz zikir atau tentang ilmu. Ya. Yang Allah mengatakan itu adalah sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu mengadakan halawatuz zikir, orang-orang yang selalu menyebut Allah di dalam keramaian ataupun kesepian, menyebut Allah di dalam perkumpulan atau di dalam menuntut ilmu, itu juga menyebut Allah, mengingat Allah, zikir. Kemudian wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, menjadi tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu ada kalimat ala. Kalimat ala kalau tidak salah namanya kalimat tanbih, peringatan, ya. Ala itu adalah ketahuilah bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Ya. Allah di situ dalam ayat tersebut mewanti bahwa secara maknawi yang tersirat dari ayat tersebut, tidak semua orang itu ketika berzikir benar-benar mengalami kesejukan hati. Makanya pakai kalimat ala. Ketahuilah bahwasanya zikir mampu menenangkan hati, atau bizikrillah tatmainnul qulub. Itu
qulubnya itu menjadi fa'il. Ala bizikrillahi tatma'innu al-qulubu. Dengan berzikir maka hati menjadi tenang atau hati itu tenang, ya. Jadi bukan dalam arti kita berzikir supaya hati menjadi tenang. Ini orang baca salah memahami ayat Quran. Jadi ketika berzikir kata Allah, ala ketahuilah ketika berzikir hati kamu itu menjadi tenang. Bukan orang seperti berkata saya zikir supaya hati menjadi tenang. Ini kebanyakan persepsi karena mereka tidak membaca ayat dengan benar. Karena yang menjadi fa'il di situ adalah al-qulubu. Ya. Ala bizikrillah tatma'innu dhamirnya hiya kembali kepada al-qulubu, ya. Bukan kembali tapi disebutkan di dalam al-qulubu, ya. Fa'ilnya zahir al-qulubu. Allah sudah menegaskan bahwa kalau kamu berzikir dan zikirnya dengan benar, pastilah hati menjadi tenang. Itu pasti. Karena begini, kadang-kadang di dalam ayat Quran suka ada kata-kata la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun. La'alla kan maknanya litaraji, artinya untuk harapan, semoga. Tapi kata Ibnu Abbas, kalau yang ngomong Allah katanya maknanya tahqiq. Pasti. Jadi la'allakum tattaqun, pasti kamu bertakwa kalau puasanya benar, kan begitu kan, semuanya ada syarat, ada rukun dan lain sebagainya. Jadi di dalam isi semua ini syariat, sholat, puasa, zakat, begitu juga zikir, Allah tuh selalu menegaskan hakikat itu semua dan manfaat itu semua dan rahasia itu semua udah Allah buka. Cuman masalahnya kita jarang yang menemukan itu. Makanya kalimatnya ala tadi pakai kalimat tanbih, ala ketahuilah kalau kamu zikir dengan benar maka hati pasti tenang. Tidak mungkin tidak. Loh, saya berzikir hati saya nggak tenang. Ada yang salah dengan zikir itu. Nah, itu zikir yang benarnya itu seperti apa? Zikir yang benar, pertama kita harus kembali kepada cara baca yang benar. Sosialisasi cara baca yang benar ini harus terus digaungkan. Harus terus itu, karena ada lahan yang nanti merusak makna. Kemudian orang yang tidak mau merubah tahsin di dalam qiraah, di dalam bacaan zikir ataupun ayat-ayat adalah orang yang hatinya keras. Kata Nabi SAW begini, Iqra'ul Quran bilhunil Arab. Kita boleh ya mengatakan zikir dengan bahasa Quran. Karena memang zikir adalah Quran. Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli Quran jika kamu tidak mengetahui. Zikir di situ maksudnya adalah Quran. Kebanyakan ulama mengatakan kayak gitu. Maka bolehlah kita pakai hadis Nabi SAW dalam hal zikir ini. Saya ingat hadis Nabi di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Iqra'ul Quran bilhunil Arab. Bacalah Quran dengan lahannya orang Arab. Iyyaka waluhuna ahlil fisqi wal qabair. Hati-hatilah kamu cara membaca zikir dengan cara membaca zikirnya orang-orang fasik dan orang-orang angkuh, orang-orang sombong. Gimana bacaan orang-orang sombong? Bacaan orang-orang sombong itu banyak lahan, banyak merubah huruf, merubah arti dan merubah makna. Bacaan orang-orang sombong adalah bacaan orang-orang yang zikir di lisan tapi tidak sampai ke hati. Mulut mereka membaca Quran kata Nabi tapi tidak sampai kepada kerongkongan. Itu orang-orang yang sombong. Ahlil fiski adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah orang yang baca, punya ilmu tapi tidak mengamalkan atau melanggar. Wal kabair adalah orang-orang besar. Orang-orang besar kalau ngomong gimana? Suaranya tinggi. Terus serampangan. Banyak orang berzikir sekarang. Kasusnya kayak gitu. Orang bikin halawatuz zikir, bikin majelis zikir, tapi zikirnya itu cara membacanya cara membaca orang sombong. Ya. Mudah-mudahan sahabat tasydid paham maksudnya. Ya. Kita membaca zikir misalkan kecuali yang masyru' ya, kecuali yang masyru'. Maksud saya tadi sombong itu begini, mengeraskan suara tapi membacanya itu nggak benar. Ya. Kayak kita baca huruf kha menjadi gha, menjadi huruf ha kecil menjadi ha besar gitu. Misalkan orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu logatnya orang sombong. Kata Nabi SAW. Itu kata Nabi hati-hati tuh yang model begitu. Pakai gaya. Tapi begini, ada juga yang memang untuk dikeraskan itu justru masyru'. Ada dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat unik yang justru masyru' itu malah dikerasin. Bahkan para imam-imam zaman dulu kata Sayyid Muhammad Nawawi, Abi Zakaria Syaraf An-Nawawi Ad-Dimsyiki, itu mengatakan orang-orang dulu kalau baca la ilaha illallah itu memaddahu, memanjangkan sebanyak 6 alif, 12 harakat. Jadi bacanya la ilaha illallah, itu dipanjangin.
Itu dalam riwayat banyak ulama-ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah meriwayatkan barang siapa yang memanjangkan zikir sebanyak 12 harokat, 6 alif di la ilaha illallah itu di huruf la-nya, kemudian diulang 4 kali katanya, maka 4.000 dosa itu akan rontok. Ini pernah disampaikan oleh Sayyid Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ketika sebelum corona, acara besar di Monas, Majlis Rasulullah, itu pernah disampaikan. Dan itu banyak riwayatnya, bukan cuma beliau yang bicara, tapi juga Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Syaraf Ummatil Muhammadiyah, dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah dan lain sebagainya. Saya pernah dengar itu. Jadi barang siapa yang madda la ilaha illallah la 12 harakat, maka rontok dosanya 4.000 dosa. Walau kana misla zabadil bahar, walaupun dosanya itu seperti buih di lautan. Luar biasa kalimat la ilaha illallah. Ya. Ada yang masyru' untuk dikeraskan, ada. Tapi yang dimaksud tadi saya membacanya dengan keras dan sombong adalah orang yang dengan sebab keras sehingga merubah huruf. Kebanyakan kayak gitu. Dengan sebab keras, bacanya keras, tapi di luar daripada makharijul hurufnya keluar. Itu yang dimaksud sama Nabi, hati-hati. Tapi hadis ini disyarahkan oleh Syekh Al-Albani, ulama Saudi. Dia mengatakan ini maknanya hadisnya bukan tahrim, tapi takrih. Takrihan wa tanbihan, hanya makruh saja. Jadi membaca dengan cara kayak gitu, ya Rabbi sholli ala Muhammad, hukumnya makruh saja, bukan haram, bukan. Selama dia membacanya gayanya kayak gitu tapi nyerap ke dalam hati, maka boleh. Tapi kalau dia bacanya begitu tidak menyerap ke dalam hati, maka itu yang dimaksud Nabi ahlul fiski wal kabair, itu harus hati-hati. Nah, tadi saya tertarik dengan zikir la ilaha illallah dipanjangkan, itu akan merontokkan dosa gitu ya. Nah, ada kaitannya nggak dengan keterangan afdhalul zikri? Fa'lam annahu la ilaha, itu ada nggak? Betul sekali. Ya, justru karena itulah afdhalul dzikir. Ya. Kata Nabi SAW, apa zikirnya itu? Wan nabiyyun min qabli, lafaz sebelumnya itu. Nabi mengatakan itu zikir yang dipakai aku dan nabi-nabi sebelumku. Ya. Wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ya. Apa itu kalimatnya? Saya lupa. Jadi kata Nabi, la ilaha illallah adalah zikir yang dibaca aku dan nabi-nabi sebelum. Makanya afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, sebaik-baik zikir dan afdal-afdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Kalau barusan ada zikir yang dikeraskan, ada juga zikir khafi, justru yang dilembutkan. Itu gimana penjelasannya? Ya, zikir khafi juga bagus. Semua orang di dalam berthariqah, di dalam menempuh jalan ibadah, ya, saya bukan mengatakan thariqah kelompok ini itu ya, bukan. Artinya di dalam menjalankan sunnah nabawiyah, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, ya kan. Barang siapa yang menjadikan satu tradisi Islam tradisi yang baik, maksudnya menyelipkan di dalam keislaman ini tradisi yang baik, maka dia akan mendapat pahala dan sebanyak orang yang mengikuti. Orang yang menjaharkan zikir bagus, mengajak zikir berjamaah bagus, orang-orang yang mengikhfakan zikir juga cakep. Ya. Ada beberapa ulama-ulama besar, ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Suriah yang menjadi mursyid tarekat zikir khafi. Banyak sekali, salah satunya Syadziliyah, ya kan? Kemudian Qadiriyah. Ya. Qadiriyah juga khafi. Berbeda dengan Naqsabandiyah yang dia zahir. Zikir khafi sangat baik karena memang ada ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu wala tajhar fi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ya. Orang kadang-kadang dalam memaknai kalimat wabtaghi baina dzalika sabila itu, kata Allah, carilah jalan yang tengah-tengah antara terlalu keras dengan terlalu lembut. Orang mencari itu semua dengan cara riyadhah, dengan cara melatih diri. Maka mereka melatih diri, mungkin ada beberapa masyayikh, orang-orang besar, orang-orang suci yang memiliki ketakwaan kepada Allah, mungkin lebih nyaman dengan khafi, maka dia khafi. Dan dia anjurkan kepada orang-orang. Ada yang lebih nyaman dengan tahlil, dengan jahar, dengan halaqah yang banyak, mungkin maka dia sebarkan itu. Ada juga yang berzikir dengan cara berdiri beramai-ramai, begitu kan, membuat satu halaqah lingkaran. Dia budayakan itu. Ya, semuanya
Termasuk perintah Allah, wabtaghi baina dzalika sabila. Kita disuruh mencari sama Allah Subhanahu wa taala, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk cara berzikir kepada Allah. Mana yang kita nyamani, mana yang kita rasa enak, maka kita jalankan itu. Semuanya bersumber dari Rasul SAW. Nah, zikir hobi ini termasuk zikir di tempat-tempat yang dilarang kita berzikir dengan ucapan, kan, misalnya di WC gitu. Betul. Karena tidak mungkin seorang wali Allah, seorang syekh besar, tidak mungkin dalam buang air besar tidak ingat kepada Allah. Bahkan saya pernah dengar kisah dari guru besar kami, Abuya Kiai Haji Amir Hamzah. Pernah cerita, beliau pernah mendengar cerita dari guru-gurunya begini. Ada dua orang kakak beradik yang selalu baca buku. Saking nggak mau putus itu baca buku, kalau kakaknya lagi buang air, adiknya nemenin di luar bacain itu buku. Saking nggak mau putus ilmu. Kalau adiknya lagi buang air, kakaknya bacain dari depan, dari luar. Artinya tidak mungkin itu tidak ingat, ya kan? Baik itu berupa ilmu kan menyampaikan kepada Allah. Zikir-zikir juga, mendengarkan ilmu itu zikir kepada Allah. Makanya ada beberapa ulama mengatakan begini, kalau orang yang alim, zikirnya bukan tahajud, bukan bangun malam kemudian sholat 1000 rakaat, bukan. Zikirnya orang alim baca kitab. Dan memang betul, kita bisa lihat pendapat-pendapat Sahih Al-Bukhari, pendapat-pendapat yang kemudian ulama-ulama mutakhirin juga mengatakan zikirnya orang-orang alim ya mutalaah, murojaah, zikir. Karena dengan dia membaca hadis, maka dia ingat Allah, ingat Rasulullah. Ya kan, tidak mungkin orang alim tidak ingat kepada Allah ketika membaca buku, membaca suatu masalah, bahsul ilmi dan lain sebagainya. Itu bentuk zikir kepada Allah. Banyak macam-macam zikir kepada Allah. Nah, zikir itu kan berarti satu keharusan, ya. Dimanapun, kapanpun kita harus ingat Allah. Bisa dibilang zikir itu suatu kewajiban berarti. Lalu bagaimana orang-orang yang lupa zikir, hukumnya itu lupa, dan bentuk lupa zikir itu seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Kemudian mereka berkata, "Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Kata Allah, dan orang-orang yang berpaling dari zikir kepadaku, ya, bukan lupa nih, ini bukan lupa. Lupa itu hukumnya beda. Tapi kalau berpaling itu begini, ada halawah zikir dia nggak mau ngikut. Ada peringatan nasihat dia nggak mau masuk. Ada peringatan nasihat dia nggak mau dengerin. Itu namanya a'rada an dzikri. Dia tahu ada suara Allah, seruan dari Allah, baik itu suara azan, suara pengajian, suara ajakan kepada kebaikan, tapi dia a'rada, berpaling. Nah itu kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang model begitu nggak mau ingat kepada Allah, hidupnya akan sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, gundah gulana, hatinya selalu haus, hatinya selalu tenggelam, hatinya selalu terpuruk. Kemudian nanti di akhirat, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Bukan cuma itu. Bukan cuma di dunia dia sengsara, di akhirat dia buta, kata Allah. Kemudian mereka berkata, "Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, mengapa kami dibangkitkan buta padahal dulu kami kan melihat? Kata Allah, "Wa kadzalikal yauma tunsa." Jadi kata Allah, ya begitulah katanya, kadzalika atatka ayatuna. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu peringatan dari kami datang kepada kamu, kamu enggak mau dengerin. Peringatan dari kami datang kepada kamu, kamu enggak mau terima. Kamu lupakan Allah, pura-pura lupa kepada Allah. Enggak mungkin orang lupa kepada Allah. Orang itu semuanya ingat kepada Allah. Semua orang ingat kepada Allah. Semua orang ingat kepada Tuhannya, tapi berpaling dari ingat itu. Berpaling dari mengingat Allah. Makanya kalimatnya unik. Wa man a'rada, berpaling. Kita tanya semua orang Islam semuanya ingat sama Allah. Nggak ada yang nggak ingat. Tapi mereka pura-pura lupa. Mereka sengaja melupakan Allah. Makanya kalimatnya kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kamu kemudian berpaling dan lupa kepada kami. Melupakan ayat-ayat Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah juga kamu saat ini kami lupakan, kata Allah. Kami lupakan maknanya apa? Apakah Allah pelupa? Nggak mungkin, Allah alim. Tapi maknanya Allah tidak peduli kepada dia. Berpaling gitu ya. Berpaling. Jadi orang-orang Islam bukan lupa kepada Allah. Nggak ada orang Islam lupa kepada Allah. Tapi berpaling dari mengingat Allah. Itu konteksnya. Jarang orang paham soal itu. Nah ini penting nih saat mengakhiri perbincangan kita tentang zikrullah ini. Ada nggak tip-tip supaya kita menjadi orang yang tetap ingat Allah, tidak berpaling pada Allah?
tipsnya adalah begini. Pokoknya di dalam kehidupan yang kita hadapi ini, kalau lagi pahit kita sabar, kalau lagi nikmat kita bersyukur. Itu salah satu bentuk supaya kita terus ingat Allah. Karena orang itu kadang-kadang lagi susah kemudian dia marah kepada Allah, ya karena dia nggak sabar sehingga dia berpaling dari Allah. Orang lagi senang kemudian lupa kepada Allah karena dia tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ya. Kalau tidak bersyukur kan akhirnya hartanya digunakan untuk yang selain Allah, ya kan? Nikmatnya digunakan untuk yang selain Allah, sehat digunakan selain Allah, punya kehidupan yang lapang digunakan kepada selain Allah karena tidak bersyukur. Ya itu aja kuncinya, sabar dan syukur, nggak ada lagi. Kata Allah, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i, ya kan? Falyatlub rabban siwa'i falyakhrij min tahtil ardi wasama'i. Kamu nggak bisa sabar nggak bisa syukur dari nikmatku, nggak bisa sabar dari azabku, dari bala yang aku timpakan kepada kamu, kesusahan. Maka kata Allah, cari Tuhan selain aku, keluar dari langit dan bumiku. Ya, kuncinya itu. Ya, jadi sabar syukur, nggak ada lagi. Ya, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Satu sisi kita sedang bersyukur, satu sisi kita sedang sabar. Mau tidur, a'udzubillahi minasyaitan. Satu sisi kita sedang berlindung, satu sisi kita sedang berzikir. Itu kuncinya itu aja. Baik sahabat Tasdid, kita sama-sama sudah mendengarkan, sudah menyimak perbincangan tentang zikrullah, mengingat kepada Allah. Di antaranya dapat satu hal penting bahwa agar kita selalu menjadi orang yang ingat kepada Allah dengan selalu bersyukur dan sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.